Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini saya akan kembali buat list rekomendasi saham untuk teman-teman jadikan sebagai watchlist untuk trading di tanggal 30 Oktober 2023 ya teman-teman, seperti itu. Nah, biasanya seperti biasa teman-teman bisa jadikan list rekomendasi ini sebagai watchlist dulu ya, untuk lihat respon marketnya. Kalau seandainya dia direspon menarik dan diikuti kenaikan, baru kita bereaksi untuk cari momentum entry ya. Jadi biasanya seperti itu. Jangan teman-teman telan mentah-mentah list saham ini langsung teman-teman cari posisi gitu ya. Dan ini teman-teman disclaimer, bukan ajakan beli atau jual ya teman-teman. Keputusan beli dan jual tetap ada di tangan teman-teman masing-masing. Ini based on hasil analisa saya, dan teman-teman bisa juga melakukan analisa ulang sendiri ya, seperti itu. Nah, untuk disclaimer juga, kalau tidak ada kepastian dari list saham yang saya informasikan ini akan naik ya. Jadi ya semua serba tidak pasti teman-teman. Saya bukan yang mengatur harga saham ya. Jadi kita hanya merespon ketika dia ada kenaikan gitu ya. Bereaksi ketika direspon menarik dan diikuti kenaikan. Nah, teman-teman juga saya harap bisa jadi trader yang mandiri, dan saham yang saya informasikan ini punya volatilitas tinggi. Jadi saya harap teman-teman tahu resikonya dan teman-teman bisa mengatur money management masing-masing seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk disclaimer. Dan kita masuk ke list sahamnya. Yang pertama ada STRK, yang kedua ada WAPO, yang ketiga ada Cuan nih teman-teman, yang keempat ada saham AISA. Dan satu nanti akan saya informasikan satu opsional saham ya yang menarik juga nih teman-teman. Nah, yang pertama ini saya punya saham STRK. STRK ini diakum sama PD dalam jumlah yang lumayan ya, nggak main-main, 12,8 miliar. Top buyer 2-nya ZP, yang ketiganya CP. Ini menurut saya nih saham menarik untuk dipantau karena harga ARA-nya 314 ya nih. Harga ARA 314 itu dikunci dengan bid 1 juta lot ya. Jadi ini cukup solid teman-teman, dan ini menarik menurut saya untuk teman-teman pantau. Nah, dan juga untuk teman-teman paham bahwa STRK ini juga punya waran ya. Ini chart induknya. Ini dia udah mau sampai di titik yang pernah dia sampai tertinggi ya teman-teman. Ya memang nih risknya udah tinggi juga sih. Karena kalau ngelihat fundamental perusahaannya. Tapi yang jelas karena kemarin di hari Jumat itu dia diakum dalam jumlah besar, teman-teman bisa manfaatkan ya untuk pantau saham STRK ini. Nah, jangan lupa juga STRK ini punya waran, dan kemarin dia sempat high-nya di 70 teman-teman warannya ini. Nah, kalau sekarang saya perhatikan dia udah ngebase di area 4, 5, 6 ya. Jadi biasanya teman-teman kalau seandainya induknya diakum dan induknya ARA gitu ya, dia biasanya di warannya ini akan direspon juga. Jadi mungkin bisa juga teman-teman jadikan salah satu watchlist ya warannya ya. Kalau seandainya ada yang HK dalam jumlah besar dan warannya ini bergerak, bisa teman-teman manfaatkan buat yang berani ya trading di waran, karena per tiknya ini persentasenya gede sekali. Jadi kalau loss, wah ini lumayan banget gitu ya. Dan dia nggak punya support terendahnya itu ya harga 1 gitu ya. Jadi saya harap teman-teman paham juga soal itu. Nah, yang kedua ini saya punya saham WAPO. Dia di hari Jumat kemarin dia naik 24% ya teman-teman. Ini tapi ada tapinya teman-teman. Tapi ini yang akum di hari Jumat kemarin itu broker Beki ya. Kisi Sekuritas yang biasa saya pakai juga nih untuk trading dia. Kita nggak tahu ini dia broker scalper atau memang mau niat akum dalam waktu yang lebih lama gitu ya. Kalau seandainya dia scalper ya mungkin ketika dibeli besok dia mau jualan habis gitu ya, dapat volatilitas, dapat rame market besok ya mungkin dia akan habisin barangnya, dan hanya jumlahnya juga hanya 500 juta nih teman-teman. Ya, kita nggak tahu, tapi yang jelas saham WAPO bisa teman-teman pantau ya. Ini sih kalau secara histori dia pernah ada volume besar tapi hanya jarum, terus yang di sini juga dia punya volume besar tapi besoknya turun ya gitu ya. Tapi kita nggak tahu, kita coba lihat aja dan pantau aja saham WAPO ini. Kalau menurut saya dia menarik ya karena ada akumulasi ini. Di average 129, jadi dia udah cuan teman-teman. Dia saya harap teman-teman paham nih ya. Di 138 dia akum di hari Jumat kemarin dengan average 129 ya di sini ya. Jadi dia udah cuan tipis. Kita nggak tahu dia punya uang, dia akan kerek lagi dulu naik ke atas gitu ya, dikerek naik ke atas, atau mau nanti langsung dibanting. Kalau ngelihat dari bid overnya dia jaga 137 nih teman-teman. Jadi dia nggak biarin sahamnya turun, tapi mungkin ya dia harap ada orang yang mau HK di harga atas gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dan ini menarik untuk dipantau. Yang ketiga ini ada sahamnya Bapak Prayogo Pangestu ya, yang beberapa waktu ini belakangan ini
viral ya, saham brand, cuan ya, BRPT juga ya, yang grupnya mereka tuh semua naik teman-teman, dan dia udah masuk orang terkaya ke berapa ya? Keempat atau ketiga, saya lupa deh. Itu saham cuan ini menarik nih teman-teman kalau secara chart. Jadi di tanggal 25 dia naik 8%, di tanggal 26 dia naik 14%, dan di hari Jumat kemarin tanggal 27 dia naik 24% ya, ARA ya. Nih ARA. Dari sesi 2 sekitar jam 14 berapa dia ARA. Ini kalau dilihat secara market cap-nya ini nggak terlalu besar teman-teman. Market cap-nya ini 50 sekian 2251 miliar gitu ya. Jadi kalau dibanding brand, saham cuan ini ngangkatnya lebih membutuhkan dana yang tidak sebesar brand ya. Jadi asumsi saya ini harga sahamnya pun bisa dengan mudah dibuat volatil gitu ya. Jadi beberapa M aja udah gerak nih sahamnya, beda sama brand yang market capnya gede gitu ya. Nah, ini menurut saya menarik untuk teman-teman pantau saham cuan ini. Saya nggak tahu nih ada Pak PP ini punya kepentingan apa ya di sahamnya nih, tapi ini sahamnya luar biasa. Saham brand juga naik ya teman-teman, tapi itu kurang volatil kalau menurut saya, dan harganya juga udah lumayan tinggi. Jadi fraksi harganya kalau seandainya volatilitasnya kurang, agak berat untuk dapat cuan di saham brand ya. Nah, yang keempat ini ada saham ini ya, AISA teman-teman. Saham AISA ini di akum sama AK 1,8 miliar ya, timpang ya dibanding NI ya. NI hanya 200 jutaan, dia AK 1,8 miliar gitu. Yang jualan YP, PD, KK. Jadi mostly ini akumulasi dalam jumlah besar ya. Ya, tapi saya juga nggak tahu nih pergerakannya akan seperti apa. Tapi yang jelas kalau seandainya biasanya teman-teman, kalau seandainya ada akumulasi besar, keesokan harinya masih akan naik gitu. Walaupun dia jualan, dia nggak akan langsung banting biasanya. Dia akan cari volatilitas market dulu. Jadi bisa kita manfaatkan di saham AISA ini ya, untuk jadi salah satu watchlist. Gitu ya. Nah, ini saham AISA. Nah, yang terakhir ini sebagai opsional aja nih teman-teman, secara mengejutkan saham gajah nih ya teman-teman. Ya istilahnya gajah terbang ya nih. Ini di jam 3-an berarti ya, range jam 3-an kalau di chart intraday-nya dia lompat dan langsung ARA nih teman-teman. Kalau saya nggak salah sentimennya rilis laporan keuangan ya, saya nggak tahu deh. Teman-teman mungkin ada yang tahu, boleh sharing ya di kolom komentar. Kalau nggak salah ya, GJTL ini di webnya IDX itu ada rilis laporan keuangan. Tapi saya nggak masuk ke situ. Yang jelas yang menggerakkan harga saham GJTL ini, CP beli 6,9 miliar, IF, PD, MG, DR. Wah ini big player masuk semua nih dalam jumlah besar nih ya. Ya asumsi saya sih ini masih akan menarik. Nah ini membuat satu candle bar kokoh dalam tinggi gitu ya. Ini saya ngelihat ini masih menarik nih. Ya kalau ngelihat fraksi harganya sih yang masih di bawah 1000, ya berarti masih punya potensi ya 3-4 tick gitu bisa cari cuan dari saham GJTL. Dan ini sangat-sangat liquid ya teman-teman. Bisa jadi opsi untuk teman-teman manfaatkan untuk cari cuan di tanggal 30 Oktober ya. Jadi saya punya saham STRK, WAPO, cuan, dan juga AISA, dan opsionalnya GJTL. Seperti itu. Ya mungkin sekian aja video dari saya kali ini. Kalau ada teman-teman yang mau menambahkan ahli saham lain, boleh juga ya di kolom komentar, kita diskusi di komentar. Ya terima kasih, salam cuan, thank you.